Sebetulnya apa sih itu? Terapi sel sekretom itu seperti apa? Sel sekretom itu suatu zat atau produk yang dihasilkan dari si stem cell atau sel punca tersebut. Manfaatnya selain itu apa? Ada apa lagi, Dok? Sebenarnya dia ini nggak cuma di kulit. Secara general itu sebenarnya penyembuhan atau regenerasi sel itu kan banyak ya. Misalkan kayak kita ada luka, itu juga bisa dipakai. Diberikan sekretom ini mungkin penyembuhan lukanya lebih cepat pemulihannya. Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini kita akan membahas berbagai permasalahan, berbagai topik, berbagai treatment, dan juga berbagai solusi tentunya terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, estetika dan anti-aging, dan juga penyakit kulit dan kelamin. Dan untuk di episode kali ini yang akan kita bahas yaitu terkait dengan estetika dan anti-aging. Dan ini ada istilah yang lebih baru lagi terkait dengan treatment kulit dan wajah, yaitu mengenai terapi sel sekretom. Dan untuk membahas itu tentunya saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh dokter kami, yaitu Dokter Dwi Martina. Halo Dok. Halo. Kita lanjut lagi Dok. Iya. Ini mengenai treatment terapi sel sekretom. Nah ini penasaran banget nih Dok. Sebetulnya apa sih itu? Terapi sel sekretom itu seperti apa? Sel sekretom itu suatu produk biologis yang dihasilkan dari stem cell. Kalau pernah dengar stem cell ya, atau sel punca ya. Cuma ini produknya bukan si stem cell-nya langsung atau sel hidupnya langsung, tapi yang di suatu zat atau produk yang dihasilkan atau dikeluarkan, disekresikan dari si stem cell atau sel punca tersebut. Kita ambil produknya, yang zat-zat yang dikeluarkannya, yaitu seperti growth factor, kemudian eksosomnya, sitokin, dan protein-protein lainnya yang fungsinya untuk meregenerasi penyembuhan jaringan, regenerasi sel baru, kayak gitu sih. Lalu manfaatnya selain itu apa? Ada apa lagi Dok? Sebenarnya dia ini nggak cuma di kulit, ya. Secara general itu sebenarnya penyembuhan atau regenerasi sel itu kan banyak ya. Misalkan kayak kita ada luka, itu juga bisa dipakai. Dengan diberikan sekretom ini mungkin lebih penyembuhan lukanya lebih cepat pemulihannya. Kemudian misalkan kalau di kulit ya regenerasi sel maksudnya secara menyeluruh ya, nggak cuma mungkin kulitnya tampak lebih sehat lah, setidaknya begitu. Kemudian kalau di bidang lain, misalkan di bagian ortopedi, teman sejawat ortopedi itu juga bisa menggunakan sel ini untuk misalkan terapi osteoartritis atau peradangan sendi. Di situ kan terjadi inflamasi, nyeri sendi gitu ya. Jadi dengan diberikan ini, meregenerasi sel-sel baru, peradangan atau inflamasinya juga diperbaiki, sehingga ya akan meningkatkan kualitas dari si pasien ya, nyerinya hilang gitu. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak. Juga untuk kayak sistem kekebalan. Jadi kita itu lebih bisa nyambung ke situ ya. Iya, misalkan kalau dulu ya, misalkan untuk treatment penyembuhan pasca COVID kayak gitu-gitu, itu juga bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak spesifik sekali ke kulit, tapi kalau ke kulit ya mungkin lebih ke kayak memperbaiki sel-sel kulit lah, mungkin supaya lebih tampak lebih cerah gitu ya mungkin ya. Tapi bukan yang mungkin nggak yang kelihatan langsung sekali ya, karena kan ini kan dia kan kayak merangsang pembentukan sel-sel. Jadi dengan seiringnya waktu mungkin kulitnya tampak lebih sehat lah, istilahnya kayak gitu. Lalu ada prosedur tertentu nggak Dok terkait dengan terapi sel sekretom ini? Seperti apa prosedurnya? Sebenarnya prosedurnya ini mudah sekali, simple. Biasanya kita hanya menyuntikkan secara intramuskular atau otot ya. Jadi kayak kita disuntik vaksin gitu.
cukup disuntikan di situ. Terus tergantung juga sih, kayak tadi kan misalkan dipakai oleh sejawat dari ortopedi, misalkan disuntikan di daerah sendi itu juga bisa gitu. Atau misalkan untuk di bagian kulit, misalkan untuk treatment rambut ya, biasanya misalkan rambut yang rontok atau malah kebotakan, itu juga bisa disuntikan di area lesi atau apa sih area permasalahannya di mana kayak gitu bisa disuntikan langsung di situ. Jadi kayak untuk kayak diberikan secara mesoterapi ya, langsung diinjeksikan kayak gitu, atau microneedling terus diberikan ini seolah-olah kayak serumnya kayak gitu. Itu juga bisa. Jadi untuk merangsang si pertumbuhan rambut gitu. Itu supaya efektif nih dok, langsung kelihatan hasilnya itu harus butuh berapa kali? Ya mungkin beberapa sesi ya 3-6 kali gitu ya dilakukan treatment ini. Tapi ya balik lagi tergantung respon dari masing-masing individu. Gitu. Ini selnya harus yang aman berarti dok, atau seperti apa? Ya selnya sih sebenarnya cukup aman dan minim reaksi imun ya. Jadi minim untuk terjadi alergi atau penolakan gitu. Oke, ini terakhir nih dok. Barangkali dari dokter ada tips atau pesan yang mungkin karena di kalangan awam juga kan ini sel sekretom mungkin baru ya, atau perlu dikenal lagi lebih detail. Barangkali dari dokter ada pesan atau kayak lebih meyakinkan lagi untuk sobat Pandawa di rumah yang masih penasaran dengan ini terapi sel sekretom itu seperti apa. Barangkali dari dokter ada pesannya. Ya mungkin untuk teman-teman yang belum pernah tahu, mungkin ini hal baru, atau misalkan pengen tahu dan ingin mencoba treatmentnya, mungkin bisa konsultasi dulu dengan dokter. Nanti kita sesuaikan dengan permasalahannya apa. Memang bisa nggak di treatment dengan ini gitu ya. Maksudnya bukan berarti semuanya saya ada jerawat, bisa nggak pakai sekretom, misalkan gitu-gitulah. Kita lebih memilih pilihan dulu yang mana gitu. Kalau ini kan sisanya saya bilang general ya, jadi nggak khusus misalkan spesifik untuk apa gitu misalkan untuk bekas luka kayak gitu. Bekas luka apa nih, kalau misalkan kayak bopeng ya mungkin agak kurang tepat ya istilahnya. Jadi ya dia bisa dijadikan sebagai produk bahan aktifnya, tapi untuk prosedurnya bukan cuma ini. Kalau misalkan untuk bopeng, jerawat itu kan harus ada prosedur tindakan ya, satu tindakan. Nah, ini mungkin tambahannya gitu untuk kombinasinya kayak gitu. Jadi ya sekali lagi untuk dikonsultasikan dulu, nanti kita kan mungkin apakah bisa menggunakan terapi ini atau harus kombinasikan kayak gitu kan, disesuaikan gitu. Dan jangan takut, ini jarang sekali menimbulkan reaksi alergi atau penolakan dari sistem imun gitu. Jadi cukup aman sebenarnya. Oke, tadi sudah jelas sekali dari Dr. Dewi Martina terkait dengan terapi sel sekretom. Tapi kalau misalkan dari Sobat Pandawa masih penasaran atau masih ragu mau coba, silakan tanyakan langsung lebih detail dan konsultasi hanya di Klinik Utama Pandawa tentunya. Saya Ditya Ananda. Dan saya Dr. Martina. Sahabat Pandawa, Sobat Pandawa, jangan lupa juga selalu stay tune di YouTube official Klinik Utama Pandawa. Makanya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya kita tetap terus terhubung di Klinik Utama Pandawa official di YouTube-nya. Terima kasih. Saya Ditya pamit. Terima kasih sudah menonton. See you in the next episode. Bye-bye.